Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, masih tugas 2 nomor 2 matematika ekonomi. Sebelumnya tadi kita sudah mencari ini ya, sudah dari soal nomor 1 kita ketahui fungsi permintaan, fungsi penawaran, kemudian dari soal kita peroleh bahwa pajak tetapnya 100, kemudian fungsi penawaran setelah ada pajaknya juga sudah kita peroleh ya. Ada penjelasannya di video sebelumnya. Pada video yang ini kita akan menentukan titik keseimbangan pasar. Jadi kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan titik keseimbangan pasar atau keseimbangan pasar setelah ada pajak. Keseimbangan pasar setelah ada pajak itu rumusnya adalah QD sama dengan QS1. Oke, kita cek dulu. QD-nya berapa? QD-nya adalah 180 dikurang negatif 0,1 PD, dan QS1-nya yaitu fungsi penawaran setelah ada pajak adalah negatif 225 ditambah 0,25 P. Kita masukkan ke fungsi yang ini untuk mencari keseimbangan, yaitu 180 dikurang 0,1 P sama dengan negatif 225 ditambah 0,25 P. Kita kumpulkan ke dalam satu ruas, 180 negatif 225 pindah ruas jadi positif 225 sama dengan negatif 0,1 P pindah ruas jadi positif ya, positif 0,1 P ditambah 0,25 P. 180 ditambah 225 yaitu 405 sama dengan 0,1 ditambah 0,25 yaitu 0,35 P. Kita boleh pindah kedua ruasnya ya. Jadi di sini 0,35 P sama dengan 405. Jadi kita peroleh P sama dengan 405 dibagi 0,35. Kita peroleh P-nya yaitu 1157,143, yaitu ini adalah harga keseimbangan setelah ada pajak. Katakanlah PE ya. Kemudian kita juga tinggal bisa mencari Q itu kita substitusikan P ini ke salah satunya ya, boleh ke QD atau QS1. Q sama dengan 180 misal ke QD ya, dikurang 0,1 P, berarti 180 dikurang 0,1 dikali P-nya berapa ini? 1157,143, jadi 180 dikurang 115,7143 dikurangkan yaitu jadi 64,2857 atau dibulatkan yaitu 64. Nah ini Q itu quantity atau dalam bahasa Indonesia kuantitas keseimbangan setelah ada pajak. Atau boleh dinotasikan dengan QE gitu ya. Nah, demikian pemaparan untuk membantu teman-teman menjawab tugas 2. Jadi yang pertama tadi kita menentukan dulu fungsi permintaan, fungsi penawaran, pajak tetap yang diketahui, kemudian kita cari dulu fungsi penawaran setelah ada pajak, kita rotasikan misalkan QS1, kemudian kita mencari keseimbangan pasarnya dengan menyamakan QD dengan QS1 ya. Karena fungsi penawarannya kan mengalami perubahan, sedangkan fungsi permintaannya tetap gitu ya. Kemudian kita selesaikan persamaannya, diperoleh harga keseimbangan setelah ada pajaknya itu 1157. Kita substitusikan ke salah satu persamaan, boleh ke QD atau QS, hasilnya akan sama, kita peroleh kuantitasnya 64. Setelah pajak ya, bukan setelah pajak. Oke. Demikian pemaparan untuk teman-teman menjawab tugas 2.
untuk beban pajak konsumen dan produsen serta penerimaan pajak pemerintah, insya Allah di video selanjutnya, supaya tidak terlalu panjang. Semoga bermanfaat untuk membantu teman-teman menjawab tugas 2. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.